أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم قل من حرم زينة الله قل dawuh sira Muhammad man utawi sapa iku harrama wus ngaramaken sapa man zinatallahi ing pepaese Allah Ta'ala allati kang akhraja wus ngetoaken sapa Allah Ta'ala ing allati li'ibadihi kanggo pira-pira kawulane Allah wat tayyibati lan pira-pira kebagusan minar rizqi saking rezeki qul dawuh sira Muhammad hiya utawi zinatallah pepaese Allah iku lilladzina amanu kedue wong-wong kang padha iman iya alladzina fil hayatid dunya ing dalem urip ana ing alam dunya
khalisatan halimurni yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Kadzalika kaya mengkono-mengkono kang tinutun nufassilu mertilaaken jelasaken ingsun al ayati ing pira-pira ayat liqaumin marang kaum ya'lamuna kang padha ngerti sapa kaum kabeh. Karena sebelumnya orang-orang musyrikin mereka tidak memakai pakaian, tidak menutup diri, tidak menghias diri ketika tawaf di Baitullahil Haram. Ya uda sing lanang lek tawaf awan-awan nuda, sing wedok dalu-dalu tawaf uda. Akhirnya di ayat 31 mereka diperintah memakai pepaes kabeh, memakai pakaian ketika menuju ke tempat sujud, ke tempat ibadah, ke masjid, termasuk ke Masjidil Haram. Harus memakai pakaian yang rapat, menutup semua aurat. Lalu di ayat ini 32 dijelaskan, katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah, maksudnya pakaian yang diberikan kepada hambanya ini, yang telah Allah keluarkan untuk seluruh hambanya, dan yang baik-baik dari rezeki. Nah, kula panjenengan bisa mempunyai pakaian bagus, bisa dipakai. Ini kan pepaes saking Gusti Allah, pepaesi awak untuk menghias diri supaya rapat, supaya sopan, supaya baik. Terus juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi rezeki. Rezeki baik-baik. Kemudian dengan rezeki itu bisa membeli pakaian, sehingga pakaian untuk menutup aurat. Berangkat ke Masjidil Haram berpakaian, berangkat ke setiap masjid juga berpakaian. Bukan malah pergi ke tempat ibadah telanjang. Nah, niku tiyang jahiliyah dulu. Berangkat ke Masjidil Haram malah tidak berpakaian. Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan itu? Mereka katanya kalau menghadap kepada Tuhannya, kepada Allah, juga kepada berhala, karena mereka Tuhannya banyak. Itu kalau tawaf menampakkan diri asli, buatan kecampuran macam-macam, asli, sebagaimana lahir ya udah blejet ngadep teng pengirane nggih kalih ngoten, tirase asli orang Jawa macam-macam. Lalu setelah datang Islam itu semua harus dihilangkan. Harus berpakaian yang baik karena Allah telah memberinya pakaian, telah memberinya rezeki. Nah, begitu juga ketika kita berangkat ke tempat-tempat ibadah yang lain, nggih ngoten. Ku pakaiane didamel kanthi sopan. Tidak harus baru, tetapi yang suci. Suci, bersih, rapi. Qul hiya lilladzina amanu. Katakan wahai Muhammad, pakaian itu hiasan Allah, maksudnya pakaian yang sudah diberikan oleh Allah, rezeki yang telah diberikan itu untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, murni pada hari kiamat. Teng dunyane pakaiane didamel, damel nutupi awake, matur ngoten rezekine hari kiamat khusus kangge yang beriman.
Tiang kafir pun mboten kebagian teng riko. Pun mboten kebagian. Soalnya mboten gada amal, mboten iman teng Gusti Allah, teng akhirat mboten pikantuk nopo-nopo. Lah teng dunya nih rezeki yang diberikan Allah untuk orang yang beriman. Bukti ini apa? Bisa menghias diri, dirinya dihias, diberi pakaian. Wonten kathah tiyang sing gak rezekine sakjane kathah, kali Gusti Allah diparingi tetapi tidak dipakai. Iso tuku klambi api, celana api, kaos api, tetapi milih nggawe celana pendek. Berarti sing apik teng pundi? Disimpen nang lemari. Ya percuma, nggih, percuma. Percuma nggih dipakai wong rezeki king Gusti Allah. Kan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menceritakannya. Bagaimana menceritakan nikmat saking Allah? Angsal rezeki saking Gusti Allah dinikmati, didamel. Niku cara menceritakannya mboten pamer. Aku lo mari entuk lambi wapi, mari entuk duwe akeh, mari entuk pamer saono ae. Terus dalile wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, mboten niku. Cara hadisnya, cara menceritakannya gini ku didamel, dinikmati, damel nutup aurate, rezekine damel ingkang sae-sae, asal rezeki halal, damel napa mawon ingkang halal. Niku cara menceritakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Lek tiyang kafir, kados tiyang teng India niku nggih ngoten. Wong agamane macam-macam ya kan. Nggih wonten sing uda blejet ngoten niku. Niku tiang-tiang sujud ning sikile. Dianggepe niku tiang mulya. Astagfirullahaladzim. Nah, akale ora sehat niku nggih. Akale ora sehat. Insyaallah. Makanya kali Gusti Allah katakan hiya lil ladzina amanu zinatallah, pepaise Gusti Allah, pakaian-pakaian yang telah diberikan oleh Allah lilladzina amanu fil hayatid dunya, bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Karena kita ini menutup aurat hukumnya wajib untuk kita mukminin, mukminat. Tapi bagi mereka yang non muslim kan mereka tidak tahu itu. Dari mana mereka tahu? Kinten-kinten teng kitabe mboten wonten. Di kitab mereka tutupono aurat le arepe berangkat ning panggonan ibadahmu mboten wonten. Lek teng tiyang Islam kan wonten. Nggih niki, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, antara lain pernah menjelaskan kepada Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar itu kan kakak perempuannya Sayyidah Aisyah. Ketika datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan, wahai Asma, apabila perempuan itu telah dewasa, maka auratnya seluruh badan, kecuali ini dan ini, kecuali wajah dan telapak tangan. Terus akhirnya dengan hadis itu dipakai untuk semuanya. Semuanya menutupi aurat. Woniku rezeki yang Gusti Allah kok mboten didamel. Dereng mangke teng ayat surat An-Nur, teng surat Al-Ahzab ayat 59 dan hadis-hadis yang lain mengenai aurat perempuan, termasuk aurat laki-laki. Nah niku sedaya kangge menikmati rezeki king Gusti Allah. Boten matur ngoten terus aku tak menikmati rezeki kok Gusti Allah, wong klambiku 5 ya 5 tak gawene kabeh. Klambine sak lemari digawe kabeh. Boten nggih. Celonoan 5. Kaose 5, klambine 5. Tambah kayak wong ora waras kan ngoten nggih kan. Terus kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Seperti itulah, seperti yang disebutkan di atas itulah
kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui. Teng ayat mriki wau pundi? Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang tawaf ke Baitullah tidak memakai pakaian dan mereka mengharamkan atas diri mereka apa yang telah Allah halalkan bagi mereka dari yang baik-baik. Siapakah yang mengharamkan atasmu untuk menghias diri dengan pakaian-pakaian yang telah diciptakan Allah untuk kemanfaatan kamu semua, termasuk dari tumbuh-tumbuhan dan termasuk dari yang lezat-lezat makanan dan minuman. Pertanyaan ini adalah untuk mengingkari dan untuk mencela perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi pertanyaan tapi tidak perlu dijawab. Siapakah yang mengharamkan pakaian-pakaian yang telah diberikan Allah, rezeki yang telah diberikan Allah untuk kalian nikmati, kok malah tidak kalian nikmati? Pertanyaan ini lil ingkar, untuk mengingkari perbuatan mereka dan untuk mencela perbuatan mereka, karena itu semua tidak benar. Terus tentang rezeki. Hadhihi zinatu wat tayyibatu fid dunya qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Ditafsirkan hadhihi zinatu wat tayyibatu fid dunya makhluqatun lil mu'minin wa in syarakahum fiha al kuffar wa satakuni khalisatan lahum yaumal qiyamah la yusyrikuhum fiha ahadun li anna Allah harramal jannata 'alal kafirin. Perhiasan, pakaian-pakaian, dan yang baik-baik di dunia itu diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Walaupun di dalamnya ikut serta orang-orang kafir. Tiang kafir kan ikut menikmati. Tiang kafir ikut menikmati. Iso duwe omah, iso duwe pakaian, iso duwe kendaraan, ila akhirih. Walaupun mereka ikut menikmati, tetapi itu hakikatnya diciptakan Allah lil mu'minin. Dan itu akan menjadi milik kaum mukminin murni pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun dari musyrikin yang ikut serta menikmati itu semua, karena Allah mengharamkan surga atas orang-orang kafir. Terus nikmati teng dunya niki, tiang kafir tasik saged tumut-tumut ikut serta menikmati. Tapi nanti di akhirat kenikmatan-kenikmatan hanya diberikan kepada yang beriman. Kalau orang-orang kafir bisa memakai perhiasan emas, intan, berlian, sutra dan lain-lain, nanti pakaian emas, berlian dan sutra-sutra akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran, antara lain yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Surat Kahfi kirim. Surat Al-Kahfi. Ula innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang telah membaguskan amalnya. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan surga Aden, surga tempat menetap yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha, mereka diberi perhiasan di dalamnya, min asawiro, dari gelang-gelang, min dahabin, gelang emas, wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraqim muttaqiina fiha 'alal araik, dan mereka akan memakai pakaian-pakaian hijau dari sundus dan istabraq,
Sundus sutra, istabrok juga sutra. Akan memakai sutra tipis dan sutra tebal. Mereka muttaqiina fiha 'alal araik, duduk santai bersandar di atas araik, kursi-kursi dan ranjang-ranjang tempat duduk yang indah. Mereka duduk menikmatinya. Ambene mboten kados amben-amben teng donya, amben teng donya digawe sedilut rusak. Kadang malah diparani tinggi, naudzubillah min dzalik. Swarga ambene wapi, mungkin enten hiasan emas-emas, permata-permata. Itu yang di sini disebutkan juz 17, disebutkan di juz 22, banyak sebutan tentang pakaian untuk orang-orang yang beriman. Seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum bagi kaum yang mengerti, liqaumi yatadabbaruna hikmatallah, bagi kaum yang mau memikirkan hikmah Allah, wa yafqahuna tasyri'ahu, dan memahami syariat Allah. Jadi enten syariate kita berpakaian nutup aurat niku keranten dalam Islam wonten syariate. Lalek tiang di luar Islam kan ya pantese ya opo ngoten. Krana olahraga pantese gawe kaos cekak. Krana arepe kondangan pantese ndamel klambi sing apik nggih. Tapi kadang wonten undangan manten niku malah gawe klambi sing dhuwure sampai sak Sidratul Muntaha dirase Anwar Zaid ngoten. Nggih, roke sampai dhuwur terus kelambine wis ora usah lengen. Astagfirullahaladzim. Yang beriman mboten. Indah dari atas sampai bawah ditutup, kanthi sae, kanthi sopan. Nah itu memang pemberian Allah, rezeki kang Gusti Allah. Lalek dikai iso tuku 3 meter kangge dhuwuran sak ngisoran. Kena apa kok cuma tuku setengah meter? Nggih, setengah meter niku digawe ya padha ambek kelambine bayi digawe Mbak Yune ngoten niku nggih. Jadi surah pas. Pun ayat berikutnya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Qul dawu sira Muhammad, innama harrama angin pastine wus ngaramaken sapa rabbi pangeran ingsun al fawahisha ing pira-pira fawahish. Fawahish niku jamak dari fahisyah, perkara-perkara kang ala, yang keji, yang menjijikkan, yang tidak baik. Ma dhahara barang kang pertelo apa ma minha saking fawahish, wa malan barang batona kang samar iya fawahish, wal ismalan dosa, wal baghya lan lacut bi ghairil haqqi kelawan tanpa hak, wa antusyriku billah lan yen to nyekutoaken sira marang Allah ma ing barang lam yunazzil kang ora nurunaken sapa Allah bihi kelawan ma sultanan ing pertondo, wa antakulu lan yen to ngucap sira kabeh alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala ma ing barang la ta'lamuna kang ora ngerti sapa sira kabeh ing ma. Niki Nabi kapurih nyampeaken apa-apa yang Allah haramkan dengan berfirman qul innama harrama, katakan sesungguhnya atau hanyalah, innama hanyalah Tuhanku mengharamkan al-fawahisha, yang keji-keji, sing elek-elek, sing banget eleki, sing olo-olo, itu yang diharamkan oleh Allah. Sing api-api itu marah diperintah. Termasuk sing olo napa? Moro nang Masjidil Haram orang gawe kelambi. Moro nang panggone tempat ibadah ciri nyedekne teng pangeran malah tidak menutup
auratnya. Itu yang Allah haramkan. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang Allah yang buruk itu, yang fawahish itu yang tampak atau yang tersembunyi. Contohnya tersembunyi ngelakoni maksiat gede ora didelok wong. Nah niku fawahish yang tersembunyi. Ngelakoni maksiat gede didelok wong niku yang tampak. Termasuk sing boten menutup aurat ke Masjidil Haram. Nah niku kan tampak. Tapi yang tidak tampak banyak. Nuwun sewu, ada orang yang bersembunyi kemudian dia melakukan perbuatan yang keji. Ila akhirih pun enggak pantas disebut nih. Ya niku ma batona, apa yang tersembunyi. Wal isma, dan perbuatan dosa, segala macam dosa. Wal baghya, tadi diartikan lacut, napa lacut? Duraka, maksiat-maksiat. Semua yang dosa, yang maksiat-maksiat, baghya bi ghairil haqqi, dengan tanpa hak. Kan tidak ada hak, tidak ada benarnya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Tiang lek nglakoni maksiat-maksiat gede, king pun didalili boten wonten, tapi niku mengikuti nafsu sing diajak kalian setan, akhirnya dilakukan. Itu yang Allah haramkan. Al fawahish, fawahish niku disebut fahisha, keji, soale olone niku sampai pada puncaknya. Ada keburukan tapi tidak sampai fahisha. Ada keburukan yang sampai fahisha. Sing fahisha, contohnya sing boten fahisha niku seseorang mengucapkan atau melakukan perbuatan yang menurut syarak tidak baik, diingkari oleh hukum syarak. Tetapi kalau buruknya sampai puncak, itu namanya fahisha. Contoh, nyubit tiang niku mungkar karena menyakiti orang, nggih kan? Isu-isu tukaran mbek tonggone mungkar. Tapi lalek fahisha, oloni ngantos melampaui batas, ngombe khamr, mabuk, matur-ngoten ngoceh nang dalan, matur-ngoten terus apa namine niku nodong wong, niku fahisha. Ngajak anake tangga turu bareng, fahisha. Soalnya ngerusak, buatan ngerusak awake dhewe, termasuk ngerusak tanggane, ngerusak keluargane. Waktu tukaran biasa-biasa mungkar. Dadaan tambah nemen sampai ngelokne macam-macam, fahisha. Pemeneh sampai mateni, fahisha. Jadi yang puncak keburukannya tinggi niku namine fahisha. Lek larangan biasa niku namine mungkar. Kan? Maka sholat yang baik disebutkan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat sing dilakoni kanthi apik nyegah fahisah, nyegah mungkar. Terus wa antusyriku billah, dan yang dilarang oleh Allah adalah, yang diharamkan oleh Allah, kamu semua menyekutukan Allah. Malam yunazzil bihi sultana, yang menyekutukan Allah itu tanpa ada dalil yang Allah turunkan. Ora ono dasari, ora ono aturane. Ma ing barang lam yunazzil kang ora nurunaken sapa Allah bihi kelawan ma sultanan ing hujjah, ing burhan, ing bukti, ing dalil. Ngelakoni kesyirikan ora ono dasari saka agama, gawe-gawe perkara sing anyar. Wong dikongkon nyembah Gusti Allah kok moro-moro gawe patung di deleh ruang tamu, tiap waktu disembah-sembah. Nah, niku menyekutukan Allah. Wong dikongkon nyembah Allah kok malah golek kayu
golek lilin disumet geni matur ngoten disembah-sembah. Nah niku musyrik, menyekutukan Allah. Makhluke Gusti Allah kok disembah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan yang diharamkan Allah, kamu mengatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu semua tidak mengetahui. Mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Contohnya napa? Aku lo gawe ngotaki ngene iki. Kan awakku ben resik. Terus ibadah nuju marang Allah. Niku sinten sing ngengken ngoten niku? Gusti Allah mboten ngengken ngoten niku. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Orang jahiliyah ketika melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan ditanya, katanya, ya, aku diperintah oleh Allah seperti itu. Buktinya mana? Bapak-bapakku dulu melakukan ini. Mbah-mbahku, bapakku ya padha nyembah brahala. Niku mboten dikengken Gusti Allah, tapi mereka menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay taftaru 'ala Allahil kadzib fit tahlil wat tahrim, yaitu kalian membuat-buat kebohongan atas nama Allah di dalam menghalalkan dan mengharamkan. Gusti Allah orang ngaramaken jirine haram. Gusti Allah orang menghalalkan katanya halal. Contohnya wau. Wong uda iku ora halal, ora oleh, kok malah uda. Uda iku diharamaken, kok malah dilakoni. Nah, niku termasuk membuat sesuatu dari dirinya yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Terus kula eling ngoten niku ceramai Pak Yai Sukron Makmun yang sekarang masih ada. Beliau sudah tua nggih. Kula tasik belajar tahun 80. Beliau sudah ceramah di mana-mana. Teng Jakarta niku sian ngaji tafsir teng radio nopo ngoten. Nggih. Kula kalih rejang-rejang belajar dalu ngoten. Mantun nisa ngoten belajar kalih wonten pengajian beliau di radio pengajian tafsir. Beliau menjelaskan orang Islam yang harus menutup aurat. Jangan auratnya dibuka. Katanya hidup modern. Kalau modern yang tidak pakai aurat. Kalau begitu kera itu hidup modern. Nggih. Nggih pokoknya beliau ceramah modeling ngoten. Nggih. Kalau begitu kera itu hidupnya modern. Orang-orang Irian Barat itu hidupnya modern. Nah, mereka hanya memakai koteka saja. Yang modern itu yang memakai pakaian menutup semua auratnya. Itu membahas aurat. Nah, beliau waktu ngaos tafsir teng radio nopo namanya itu loh, supen pun. Ayat berikutnya. Jadi jelas semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Walikulli ummatin ajal. Walikulli ummatin lan iku kedue saben-saben umat. Ajalun utawi batas waktu ajal. Fa idza jaa ajaluhum maqalamun tatkalane wustaqalahum kedue umat apa ajaluhum ajali. Ajali umat mau la yastakhiruna, maka ora podo bisa ngakhiraken sapa umat saatan ing sak saat sak waktu. Wala yastaqdimun lan ora podo bisa ndhisikaken sapa umat. Tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Ada batas waktunya. Begitu juga likulli ummatin kadzabat rusulaha muddatun madrubatun lihalakiha. Tiap-tiap umat yang mendustakan para utusan yang dikirim kepadanya itu ada batas waktu yang ditentukan untuk kehancurannya. Ini ancaman bagi orang-orang musyrikin. Umat Nabi Nuh telas, umat Nabi Soleh habis, umat Nabi Hud habis, umat Nabi Musa Bani Israel. Kemudian
Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun dan anak buahnya habis. Umat macam-macam habis, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten umat malih kok ngoten niki ancaman bagi orang musyrikin. Kalau umat sekarang ada yang seperti itu akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa malih sakniki pun diberitakan sing gawat-gawat. Nah, arepe gempa tsunami nggih. Pinten tinggine? 30 meter lebih. Nah, kirangan sampai no Malang apa ora, wallahu a'lam bissawab. Mati bareng-bareng ora apa-apa, sing penting mati husnul khotimah. Oke, mati husnul khotimah. Yang mereka yang kafir ya mati, nah, gosong tenan nggih kan. Yang muslim mukmin insyaallah husnul khotimah. Panjenengan enten berita-berita ngoten ora usah wedi ya. Iku kan cuma inceng-incengane. Dadi apa ora wallahu a'lam. Dene terjadi pancene kabeh umat iku ana batas waktune. Likulli ummatin ajal. Pulau Jawa ya ana waktune. Nah, malah teng macam-macam teng sejarah-sejarah katanya dulu Pulau Jawa dengan Sumatera sambung nggih kan, dan seterusnya Asia Tenggara kalih Malaysia yang ke sana itu sambung ila akhirih, terus antara Mesir kalih Yaman niku tirosisian sambung, wallahu a'lam. Intinya memang sudah ada waktunya. Waktunya entek ya wis waya entek, umpamane umure awak-awakan iki wis terbatas. Gusti Allah wis maringi urip 40, 50, 60, 70. Apa ijik kurang? Arepe njaluk pira? Lek wis dikai umur 90 kayak umur 100 wis ora kuat apa-apa, terus arepe nyapa? Arepe nyapa lek dikai umur 100? Pengen menikmati jagung goreng ya wis ora iso. Untune wis ompong ila akhirih. Ya pun sedaya enten batas. Terus setiap umat itu ada ajalnya. Umat kelompok besar. Apalagi yang cuma kecil, 1 orang, 2 orang. Kelompok-kelompok besar. Kelompok umat Nabi Nuh, Nabi Shu'aib ini ada ajalnya habis. Wong jahiliyah habis. Raja Majapahit dan para pengikutnya dulu wis entek. Raja Singosari Ken Arok Ken Arok kali sinten Ken Dedes Tunggul Ametung ila akhirih ya wis entek kabeh. Nggih, ya wis entek kabeh. Pancen ana waktune. Nggih. Dene moro-moro terjadi gempa tsunami 30 meter Pulau Jawa Selatan entek kabeh. Wis pancen ana wis ketentuane Gusti Allah. Untung ija ana sing ngelingne ben wong-wong padha tobat yang Gusti Allah. Kirangan nek malah gak tobat ngembo. Wallahu a'lam. Terus fa idza jaa ajaluhum fa idza jaa waqtu halakihim al muqaddar lahum la yata'akhkharu anhum burhatan minaz zaman wa la yataqaddam. Apabila telah datang waktu kehancuran umat itu yang telah ditentukan bagi mereka, maka tidak bisa ditunda sedikit pun dan tidak bisa didahulukan. Sentek waktu nih. Mugi-mugi kita sedaya paringi selamat dunia akhirat. Tetap iman Islam, istiqamah dalam ibadah, istiqamah ing dalam kesainan. Lan saged ninggalaken ingkang boten sae-sae. Insyaallah menawi saged ngoten dipun paringi husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.